Oke teman-teman, kalau kita lihat contoh kasusnya, saya hanya sekilas saja. Pada saat kita berbicara petugasan dengan minimisasi, maka kita akan mencari nilai-nilai minimalnya ya teman-teman ya. Nilai barisnya, lalu nilai minimal nilai kolomnya. Tetapi untuk maksimisasi, maka kita cari nilai-nilai yang terbesarnya. Hanya itu bedanya teman-teman. Perbedaan hanya di nilai terbesar dan nilai terkecil. Pada proses maksimisasi, maka kita mencari nilai-nilai yang terbesar. Ya. Setelah kita dapat nilai-nilai terbesarnya, kita lakukan hal yang sama. Kita kurangkan nilai baris dan kolomnya. Sama dengan proses minimisasi. Nah, seperti ini ya. Kita dapatkan tadi 15, 12, 16, 17 teman-teman. Langkah pertama katanya apa? Ini sambil mereview lagi ya. Pengurangan baris dengan nilai tertinggi. Contohnya tadi adalah 15 dikurang dirinya sendiri, maka hasilnya adalah 0. Oke ya. Ini ada yang tidak terlihat ya, sorry, ABCDE-nya. Lalu 15 lagi nilai terbesarnya, kurang lagi dengan dirinya sendiri, dapat nilai 0 lagi, dan seterusnya ya. Nah, pada saat kita sudah mengurangkan nilai terbesar dari masing-masing baris, maka langkah yang kedua, pengurangan kolom dengan nilai terendahnya. Oke ya, tadi sudah kita dapat 00, maka kita lihat sama seperti minggu lalu, maka kita cari dengan nilai yang terendah masing-masing kolom. Ya, yang 00 sudah aman, tinggal dari yang kolom belum ada nolnya, maka kita cari nilai terkecilnya. Ini 1, nilai terkecilnya 1, gitu ya, dan ini adalah 3. Maka setelah kita dapat nilai terkecil dari masing-masing kolom, maka kita kurangkan lagi, gitu ya. Teman-teman ya, seperti itu ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Nol. Nah, kalau sudah dapat semua sudah terisi angka 0, kita lihat langkah ketiga, menarik garis vertikal dan horizontal. Lalu perhatikan lagi apakah si penarikan garis itu sudah, si jumlah garisnya itu sudah memenuhi belum gitu ya, dengan minimal jumlah dari masing-masing karyawannya. Kalau karyawannya ada 4, berarti minimal ada garis vertikal dan horizontal harus ada 4. Tapi kalau garisnya 5, maka sudah bisa dipastikan itu sudah optimal ya. Ini masih 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya. Sedangkan pekerjanya 5, seperti minggu lalu, ini belum bisa. Karena dia masih memiliki 4 nilai garisnya tidak sesuai dengan pekerjanya, maka kita lakukan langkah yang keempat. Nilai lain yang tidak tercoret teman-teman, yang ini tadi ya. Ingat minggu lalu yang tidak tercoret ada 4, 2, 2, 7, 2, 3, 2, 4. Ini adalah mencari nilai terkecil dari angka yang terbuka atau tidak tercoret. Ya, langkah keempat itu seperti itu. Maka kurangkan masing-masing angka yang terbuka pada posisi daerah terbuka itu dengan nilai terkecilnya, seperti minggu lalu. Ini hanya mengulang lagi ya. Ya, maka kita dapatkan apa teman-teman? Yang kita dapatkan adalah dari nilai yang terbuka ini yang terbuka ya, saya kasih yang terbuka, saya kasih garis, saya kasih kotak. Ada 2 daerah yang terbuka, artinya kita cari nilai terkecilnya berapa. Yang pasti adalah 2 ya. Dari 2 ini maka kita kurangkan masing-masing nilai yang terbuka ini dengan nilai terkecilnya. Maka kita dapatkan yang ini ya, tabel yang ini. 4 kurang 2 adalah 2 ya. Lalu 2 dikurangi dirinya sendiri adalah 0.
lalu 2 dikurang 2 adalah 0, 7 dikurang 5 adalah 7 kurang 2 adalah 5, lalu 2 dikurang 2 adalah 0, 3 kurang 2 adalah 1, 2 kurang 2 adalah 0, 4 kurang 2 adalah 2, teman-teman. Nah, sekarang kita muncul lagi hasil pengurangan itu, maka kita lihat sekarang adalah apa? Yang angka 0 sudah bertambah ya. Sekarang 2 0 0 5 0, lalu 0 4 3 0 4 0 1 0 2 0 2 0 5 0 7 6 3 0 6 2 ya. Saya hanya mengingatkan kembali nih minggu lalu. Setelah ini kita lakukan pencoretan lagi ya. Nah, teman-teman, sekarang kita melakukan pencoretan. Ada berapa sekarang garis yang tercoret? Saya ganti sekarang ini ya, karena 1, 2, 3, 0 pada si pekerja A ini 0-nya lebih banyak, maka saya gunakan garis horizontal. Maka kita dapat garis horizontalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita sudah mendapatkan 6 garis horizontal dan vertikal. Maka sudah bisa dipastikan proses pengerjaan kita sudah optimal, karena pekerjaannya sampai saja sampai 5 ya. Nah, teman-teman, di sini kita masukkan hipotesanya. Hipotesanya cari pekerjaan yang bernilai 0 seperti minggu lalu. Maka si pekerja A ini mempunyai atau bisa mengerjakan pekerjaan 2, pekerjaan 3, dan pekerjaan 5 ya, si A. Lalu si B pekerjaan 1 dan pekerjaan 4. Lalu C, lihat angka 0-nya, ada pekerjaan 1 dan 3. 5 satu lagi ya, 1, 3, dan 5. Lalu D-nya adalah pekerjaan 2 dan pekerjaan 4. Lalu yang E-nya sudah pasti dia mengerjakan hanya pekerjaan 3 saja. Dari hipotesa ini, teman-teman ya, dari hipotesa ini maka kita mendapat kesimpulan ya, teman-teman ya. Kenapa saya buat kesimpulannya 2? Karena lihat di sini kita akan sulit memastikan si pekerja A, B, C, D ini dia cocoknya pekerjaan berapa. Kalau E sudah pasti dia adalah pekerjaan 3. Dia sudah pada hipotesanya hanya mengerjakan pekerjaan 3 ya, seperti ini. Maka kita langsung pastikan si E itu mengerjakan pekerjaan 3. Nah, teman-teman, pada saat kita melihat lagi, kita akan memilih pekerja siapa nih, A, B, C, D atau gimana ya. Maka E sudah pekerjaan 3, maka kita lihat si A itu mengerjakan pekerjaan berapa. Ada 2, 3, dan 5 ya. 3 nggak boleh lagi, kita coret ya. 3 nggak boleh, si A tidak boleh mengerjakan pekerjaan 3, si C juga tidak bisa. Berarti kemungkinannya si A itu mengerjakan pekerjaan 2 dan 5. Oke ya. Lalu B itu pekerjaan 1 dan 4. C pekerjaan 1 dan 5. Teman-teman, kalau kondisi seperti ini, maka kalian harus mencari kombinasi dari hipotesa ini. Contoh ya, teman-teman ya. Saya akan mengambil pekerja A dulu nih. Dia mengerjakan 2 atau 5 ya. 2 atau 5. Maka saya membuat 2 kesimpulan dulu ya, 2 kesimpulan dulu, atau saya mengambil kesimpulan berdasarkan dua kemungkinan. Maka saya ambil kemungkinan si A itu mengerjakan pekerjaan 2, dan satu lagi saya mengambil atau membuat atau menghitung si A ini mengerjakan pekerjaan 5 ya. Kalau si A mengerjakan pekerjaan 2 gitu ya, maka si D ini tidak bisa lagi mengerjakan pekerjaan 2 kan. Saya coret pekerjaan 2-nya. Maka si D sudah bisa dipastikan mengerjakan pekerjaan 4. Maka saya si E sudah 3, D ini sudah 4 ya. Maka saya masuk ke pekerja B. Kombinasinya 1 dan 4. Si 4 sudah dipakai oleh pekerja D. Maka si B sudah bisa dipastikan tidak bisa mengerjakan pekerjaan 4,
maka dia mengerjakan pekerjaan 1. Ya, si B pekerjaan 1. Yang belum dapat pekerja siapa? Pekerja C. Sudah bisa dipastikan kalau si A sudah 2, B1, D4, E3, maka si C adalah sisanya. Dia melakukan pekerjaan 5, teman-teman. Ini kombinasi yang pertama ya. Maka pada saat saya hitung dengan biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing pekerja, maka saya dapatkan 68, teman-teman. Total biayanya 68. Bagaimana kalau saya buat sekarang skemanya, skema yang kedua. Saya coba kalau si A-nya mengerjakan pekerjaan 5. Ya. Maka kalau dia mengerjakan pekerjaan 5, kita cari lagi kombinasinya. Maka kalau si A mengerjakan pekerjaan 5, maka kemungkinannya si B, bukan kemungkinan lagi teman-teman ya, sudah bisa dipastikan B itu adalah mengerjakan pekerjaan 4, C itu mengerjakan pekerjaan 1, dan D pekerjaan 2, E sudah bisa dipastikan pekerjaan 3. Maka dengan kombinasi yang kedua, si A mengerjakan pekerjaan 5, kita hitung lagi. Dia mendapatkan nilai 68. Ya. Nah, kalau sama-sama menghasilkan sebuah nilai yang sama, maka kalian boleh mengambil yang mana, terserah. Tapi kalau si 2 ini mempunyai nilai yang berbeda, maka diambil nilai yang terkecil. Gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini dulu nggak?